Pemirsa sebangsa dan setanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap malam, tepatnya setelah melaksanakan salat tarawih, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menyajikan Tadarus Ramadan yang akan membincangkan pemikiran api Islam Bung Karno. Bincang-bincang pemikiran api Islam Bung Karno ini akan langsung disampaikan oleh Kiai Haji Zuhairi Misrawi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia. Masih setia bersama kita, Kiai Haji Zuhairi Misrawi masih senantiasa memberikan inspirasi dari api Islam Bung Karno. Selamat datang Gus, apa kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya baik sekali. Karena puasa itu sebenarnya ibadah yang luar biasa, karena di dalam puasa ini ada manfaat bagi kesehatan kita. Biasanya kalau di bulan puasa itu kita lebih sehat dari bulan-bulan yang lain. Ini secara fisik dan secara spiritual biasanya kita mempunyai tingkat kesehatan spiritual yang lebih baik. Mental kita menjadi baik. Oleh karena itu mudah-mudahan Tadarus Ramadan Islam Bung Karno ini juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita semua, sehingga amal bertambah, ilmu bertambah, dan yang paling penting spirit, semangat dalam menjalani hidup juga bertambah. Karena bagaimanapun hidup tanpa spirit itu sesungguhnya hidup yang tidak bermakna, karena kita harus terus berkembang, tumbuh, dan sekali lagi membawa manfaat kepada sesama. Jadi sekali lagi mudah-mudahan program Tadarus Ramadan ini menjadikan kita sebagai insan-insan yang mulia, insan-insan yang lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya dan dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Pada episode kali ini, Miss dan juga pemirsa, kita akan membincangkan dan juga mendiskusikan bagaimana hubungan antara Islam dan juga umat-umat agama lainnya. Nah, pada hal ini Bung Karno menekankan kepada kita umat Islam bahwa Islam itu adalah agama yang mendorong toleransi. Nah, Bung Karno menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang mengajak kita untuk senantiasa membangun toleransi antar umat beragama. Nah, untuk hal itu bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Ya, ini pidato Bung Karno disampaikan dalam peringatan Idul Fitri atau sholat Idul Fitri di Masjid Baitur Rahim di istana, lingkungan istana itu pada tahun 66. Dan sebelum ada Masjid Istiqlal, tahun itu belum ada Masjid Istiqlal, jadi sholat Idul Fitri itu digelar karena Bung Karno tinggal di Istana Merdeka dan Masjid Baitur Rahim itu ada di lingkungan istana. Nah, Bung Karno menyampaikan pidato ini dalam konteks bagaimana Idul Fitri itu Lebaran menjadi momen untuk kita membangun toleransi di antara sesama. Nah, yang lebih penting sesungguhnya adalah toleransi dalam konteks Indonesia kita. Kenapa? Karena Indonesia itu adalah negara yang bhinneka, negara yang pemeluk agama-agamanya beragam, ideologi politiknya juga beragam, sukunya beragam, bahasanya beragam, bahkan mazhab dan ormasnya juga beragam. Maka bagaimanapun Indonesia juga rentan terhadap konflik, perseteruan di antara berbagai pandangan-pandangan, dan Bung Karno menghendaki momen Idul Fitri itu dapat menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang suci, manusia yang bisa kembali ke fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa kita, setiap manusia itu sungguhnya adalah makhluk yang dilahirkan dalam keadaan suci.
Artinya kita itu ketika kecil itu bahkan kita masih belum punya nama. Kita mungkin belum memeluk agama. Kita mungkin masih belum berbahasa kalau masih kecil ya. Jadi kita itu makhluk yang dilahirkan sebagaimana hadis Nabi tadi itu dalam keadaan fitrah. Dan konsepsi fitrah ini banyak juga disampaikan oleh para ulama, diantaranya Syekh Muhammad Thahir bin Ashur dalam kitabnya Ushulun Nizam al-Ijtimai. Syekh Thahir mengatakan bahwa fitrah itu adalah hakikat kemanusiaan kita. Jadi kalau kita tahu bahwa kita semua ini dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan itu adalah esensi kita sebelum kita beragama, sebelum kita memeluk ormas tertentu, suku tertentu, kita ini semua sama dan terlahir dalam keadaan fitrah. Karena itu fitrah itu sebenarnya kekuatan. Maka Bung Karno berharap agar Idul Fitri itu, Lebaran itu menjadi kekuatan kita sebagai sebuah bangsa untuk mempererat hubungan di antara sesama. Nah, secara lebih khusus Bung Karno mengutip sebuah ayat bagaimana Islam sesungguhnya sangat mendorong pada toleransi. Islam mendorong umat Islam agar membangun toleransi di antara sesama Muslim dengan umat agama-agama yang lain. Nah, ayat yang dikutip oleh Bung Karno ini bunyinya adalah wa'tasimu bihablillahi wa la tatafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan tercerai berai. Nah, ayat ini penting sungguhnya karena secara eksplisit mengajak kita untuk bersatu padu, untuk toleran. Nah, hablullah itu, wa'tasimu bihablillah itu artinya bahwa kita ini sungguhnya semuanya adalah fitrah. Jadi kita itu suci. Lebih dari itu, kita semuanya adalah ciptaan Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi nahnu ibadullah, kita semuanya adalah hamba-hamba Allah. Karena itu, karena disebut dengan bihablillah, karena kita itu ibarat tali, disebut dengan tali Allah. Kita ini sama semuanya, semua ciptaan. Walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda mazhab, berbeda ormas, tapi kita semua adalah dipersatukan oleh talinya Allah. Hablullah itu juga bisa dimaknai sebagai gotong royong, sebagai kita harus bekerja sama saling bahu-membahu antara. Karena itu kalau kita betul-betul berpegang teguh kepada tali Allah, kata Bung Karno, maka ya kita tahu siapa kita, bahwa kita adalah semua sama, semua bersaudara, dan semua harus bekerja sama. Dalam pidato Pancasila itu, satu untuk semua, semua untuk satu, dan semua untuk semua. Ya, hablullah, kira-kira begitu pesan yang pertama. Nah, pesan yang kedua yaitu wala tatafarraqu, jangan bercerai-berai. Nah, ini penting, kita berpegang, kita ingat bahwa kita semua adalah hamba Allah, kita ini semua sama. Dan ini pesan yang kedua, wala tatafarraqu, jangan bercerai-berai, terutama dalam konteks kebangsaan. Terutama kalau kita lihat ceramah Bung Karno ini tahun 66, situasi politik waktu itu sangat genting dan perbedaan semakin terlihat dalam konteks ideologi politik, dan Bung Karno kemudian mengajak jangan bercerai-berai sebagai sebuah bangsa. Kenapa? Kalau kita tercerai-berai, maka yang menjadi korbannya kita sendiri. Karena kalau kita rapuh di dalam, maka kekuatan asing akan masuk. Ketika kekuatan asing akan masuk, maka situasinya akan semakin rumit. Kita belajar dari banyak negara-negara ketika intervensi dari luar itu begitu kuat, maka yang terjadi adalah perpecahan, bahkan
keterbelakangan dan kejatuhan. Negara-negara yang intervensi asingnya sangat kuat sekali akibat dari keterceraiberaian internal di dalam negerinya, maka kemudian negara itu kehilangan arah. Dan Bung Karno sebagai seorang nasionalis sangat peduli dengan apa yang namanya persatuan kebangsaan, bahwa kita sebagai sebuah bangsa itu harus bersatu, harus berdaulat, harus kokoh dari berbagai ancaman-ancaman dari luar. Maka Bung Karno juga sangat concern terhadap geopolitik. Perubahan-perubahan besar yang terjadi di luar itu menjadi perhatian Bung Karno, sehingga Indonesia mampu membentengi dirinya dari berbagai ancaman-ancaman dari luar, dampak-dampak dari perseteruan geopolitik. Dan disinilah kemudian api Islam Bung Karno menyatakan Bung Karno ingin agar Islam itu justru memperkokoh solidaritas kebangsaan kita. Kita tidak boleh tercerai-berai. Dan Bung Karno sadar betul bahwa Islam itu adalah agama toleransi, agama perdamaian. Karena Bung Karno membaca Al-Quran. Siapapun dari kita kalau membaca Al-Quran itu kita akan melihat, akan terkagum-kagum dengan kandungan Al-Quran perihal toleransi. Saya menulis buku Al-Quran Kitab Toleransi yang juga diinspirasi salah satunya oleh Bung Karno. Kalau kita membaca Al-Quran, kita akan menemukan setidaknya 300 ayat Al-Quran yang secara eksplisit, tidak perlu ditafsirkan, mengajak kita untuk membangun toleransi. Dan toleransi ini yang akan membangun kemanusiaan. Karena Islam itu kan agama yang membangun peradaban. Dan salah satu syarat untuk membangun peradaban itu adalah membangun toleransi, diharmoni di antara sesama. Bahkan kata Islam itu dari kata salam, dari kata damai. Dan terutama kalau dalam konteks Al-Quran itu adalah karena Al-Quran hadir dalam konteks agama-agama, artinya ada agama Yahudi, ada agama Kristen, ada Majusi, ada Sabian, agama-agama sebelum Islam. Maka Islam mengadres agama-agama sebelumnya, dan kita dituntut untuk membangun di antara agama-agama itu. Dan memang di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat perang. Nah, ayat-ayat perang ini menjadi perhatian dari banyak orang, terutama para orientalis yang kemudian mengatakan Islam agama perang. Nah, Bung Karno mengatakan dan menjelaskan bahwa perang yang terjadi dalam sejarah Islam itu sama dengan perang-perang yang terjadi dalam sejarah peradaban dunia. Apalagi kalau dalam konteks Islam, Rasulullah berperang itu karena diperangi, bukan karena Rasulullah mempunyai inisiatif untuk memerangi komunitas yang lain. Itu bukan ajaran Islam. Islam adalah ajaran yang membangun toleransi, membangun etika dan moralitas. Nah, dalam konteks ini kemudian menurut saya memang kita harus terus menyalakan api Islam dalam konteks membangun toleransi. Dan toleransi di Indonesia itu menjadi salah satu contoh toleransi yang sangat baik di dunia. Karena umat Islam bersama dengan umat-umat yang lain itu bisa hidup bersama secara harmonis. Ada koeksistensi. Bahkan kalau kita lihat hampir di seluruh wilayah di Indonesia itu terjadi toleransi dan hidup koeksisten dan harmoni di antara umat beragama. Misalnya kalau kita lihat di Bali, mayoritas Bali adalah penganut Hindu, tetapi hubungan antara umat Hindu dan umat Islam sangat baik di Bali. Bahkan di Bali itu ada beberapa pesantren khusus penghafal Al-Quran. Itu artinya bahwa kita ini bangsa yang besar, bangsa yang melihat bahwa toleransi itu sebagai kekuatan. Toleransi itu bukan ancaman, justru toleransi itu menjadi kunci Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, bangsa yang mandiri,
dan bangsa yang berbudi kemanusiaan. Nah, kita sudah menunjukkan sekarang sejak zaman Bung Karno sampai sekarang, warisan Bung Karno tentang toleransi itu sangat luar biasa bagi kita semua. Bagaimana hubungan Bung Karno dengan umat agama-agama yang lain, bagaimana Bung Karno menjaga antara Indonesia itu menjadi tempat di mana kita bisa beribadah secara nyaman. Umat Islam punya masjidnya, umat Kristen punya gerejanya, umat Hindu punya puranya, umat Buddha punya wiharanya, umat Konghucu punya kelentengnya. Dan kecenderungannya sekarang itu memang kita alhamdulillah toleransi itu menjadi budaya kehidupan kita. Jadi kalau ditanya ya toleransi adalah implementasi dari Pancasila kita. Karena Pancasila itu bukan hanya sekedar filsafat, tetapi laku dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya Gus, menurut Bung Karno dalam hal pembangunan, nah salah satu untuk membangun toleransi itu adalah soal kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Sebab itu diperlukan solusi politik atas masalah tersebut. Nah ini maksudnya gimana? Ya karena ketika terjadi persoalan-persoalan yang tadi disebutkan Bung Karno, ketika kemiskinan terjadi, ada ketidakadilan sosial itu menonjol, maka rentan terjadi kekerasan, rentan terjadi intoleransi. Dan itu secara teori ketika terjadi konflik atau perang, bahwa sumbernya itu ketidakadilan, sumbernya adalah politik. Dan tahun ketika Bung Karno berpidato itu kita sedang menghadapi situasi politik yang tidak mudah bagi Indonesia. Maka Bung Karno kemudian menyatakan, Bung Karno bercerita bahwa belusuan ke Tanah Abang, melihat bagaimana karena warga Indonesia menyambut Lebaran itu. Kata Bung Karno, ketika belusuan ke Tanah Abang, melihat warga Indonesia itu membeli pakaian baru, membeli hal-hal untuk Lebaran, kebutuhan Lebaran di esok harinya. Nah, Bung Karno melihat bahwa daya beli masyarakat ada, tidak ada masalah. Cuman memang harus diakui ada masalah soal ekonomi yang pada waktu itu memang sedang tidak baik, itu harus diakui. Tetapi kemudian Bung Karno mengatakan bahwa persoalan-persoalan ekonomi seperti itu juga dihadapi oleh para sahabat. Bung Karno mengutip Umar bin Khattab yang gemar belusuan, bertemu dengan warganya gitu. Dan Umar bin Khattab itu melihat bahwa dulu ada pengikut, ada umat Islam yang menggoreng sesuatu atau membakar sesuatu gitu. Umar bin Khattab melihat justru yang digoreng atau yang dibakar itu adalah batu untuk kebutuhannya. Nah, Bung Karno mengatakan Indonesia belum seperti itu. Tetapi kata Bung Karno, saya akan mengambil solusi politik, akan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Karena masalah-masalah terutama ekonomi, ketidakadilan ini juga berdampak terhadap toleransi di Indonesia. Ketika ada masalah ekonomi, maka nanti akan terjadi konflik antar suku, antar agama biasanya. Itu sangat rentan sekali. Dan itu secara teori dapat dikonfirmasi bahwa ketidakadilan ini akan bisa menyebabkan lahirnya intoleransi. Karena itu memang solusi politik itu penting sekali. Dan hingga sekarang ini kita semua, terutama saya bagian dari pemerintah sebagai duta besar, harus membantu peningkatan ekspor perdagangan Indonesia ke luar negeri, membantu ketersediaan bahan-bahan bagi perkembangan ekonomi nasional. Misalnya Tunisia dikenal sebagai
produsen fosfat, yaitu fosfat ini material untuk pupuk, dan kebutuhan kita terhadap fosfat itu 3,5 juta ton per tahun. Nah, dalam konteks diplomasi, saya harus berjuang supaya kita bisa membeli fosfat dari Tunisia ini, karena banyak negara kebutuhan fosfatnya yang paling besar China, India, Brazil, Pakistan, karena mereka punya lahan pertanian yang luas. Nah, dalam konteks ini saya juga harus bekerja bagaimana membantu ketersediaan fosfat sehingga kita mempunyai ketersediaan pupuk di dalam negeri. Walaupun kita juga impor pupuk itu dari Jordania, setahu saya dari Maroko, dari Mesir, ini dalam rencana juga dari Aljazair. Kita bekerja, kita membantu negara karena pupuk itu sangat penting ke dalam pertanian kita. Itu kalau kita ingin meningkatkan hasil panen dari pertanian kita, maka kita harus membantu ketersediaan pupuk bagi para petani. Dan saya sebagai bagian dari pemerintah akan berjuang membantu pemerintah, dalam hal ini adalah PT Pupuk, untuk bagaimana ketersediaan fosfat itu bagi dan untuk pupuk kita itu, sehingga tidak ada masalah krisis pupuk bagi para petani gitu. Karena petani kita mengatakan kadangkala bukan tidak bisa membeli pupuknya atau mahal harga pupuk, tapi pupuknya sendiri kadang-kadang tidak ada, dan kita masih termasuk negara yang memberikan subsidi pupuk bagi para petani untuk menunjang untuk mendorong pada kedaulatan pangan. Nah, ini hal-hal seperti ini juga ada korelasinya, kata Bung Karno, itu dengan toleransi. Kalau ada lapangan pekerjaan, petani kita bisa bercocok tanam, maka kita juga bisa mendorong supaya hidup toleran dan rukun itu bisa kita bangun bersama-sama. Oke. Kita coba kembali ke konteks bagaimana Bung Karno kala itu pidato ketika Lebaran. Nah, sebentar lagi juga kita akan sampai kepada Idul Fitri, Gus. Idul Fitri ini dapat juga kita katakan sebagai momen untuk membangun toleransi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bung Karno di muka. Bisa dijelaskan lebih lanjut barangkali? Iya, kita alhamdulillah negara yang kaya secara budaya dan kearifan. Kita punya budaya saling memaafkan, kita punya budaya silaturahim, kita punya budaya halal bihalal. Itu budaya yang khas bagi kita, dan itu budaya itu mengakar dan menjadi bagian utama dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di penghujung dari Ramadan, yaitu adalah Idul Fitri, Lebaran ini, biasanya juga kita punya tradisi mudik, di mana orang-orang yang tinggal di kota-kota besar kembali ke kampungnya untuk berjumpa dengan saudara, famili, dan sahabat. Maka Idul Fitri nanti kita harapkan, seperti kata Bung Karno, menjadi momentum sekali lagi untuk memperkokoh toleransi kita. Ya kita semua manusia pasti punya masalah, ada persoalan, ada ketersinggungan, ada kecemburuan ya, di antara kita semua. Kadang-kala apalagi persoalan politik itu kan kadang-kala bisa memisahkan persahabatan kita. Tetapi kita juga punya solusinya, yaitu budaya Lebaran kita ini, tradisi saling memaafkan, tradisi halal bihalal. Saya dan kita semua merasakan suasana Lebaran di Indonesia itu suasana yang sangat mengharukan kita semua. Biasanya kalau kita udah lama nggak berbicara sama tetangga, sama saudara, di Lebaran itu kita secara lapang dada membuka pintu maaf dan memberikan maaf kepada orang yang selama ini mungkin berbeda pendapat atau berseteru dengan kita. Itu kearifan lokal, itu budaya Nusantara yang kita harap bisa terus kita jaga dengan baik di masa yang akan datang, sehingga ketika kita mempunyai perbedaan pendapat, perseteruan, setidaknya setiap Lebaran itu ada momen kita untuk kemudian saling memaafkan
kosong-kosong gitu. Kosong-kosong artinya kita kembali ke fitrah, nggak ada lagi persoalan, dan membuka lembaran baru untuk menjadikan kehidupan kita ini lebih baik. Karena hidup tanpa kebencian, hidup tanpa prasangka buruk, hidup tanpa perasaan yang selalu menyalahkan orang lain, itu adalah hidup yang surgawi, hidup yang di dalamnya penuh dengan kebahagiaan, kebersamaan, dan sekali lagi ya ada pepatah kan, kalau banyak teman banyak rezeki, dan itu saya setuju. Ya, saya setuju. Karena kalau kita banyak teman, banyak sahabat, maka dalam situasi apapun kita bisa mempunyai orang-orang yang bisa berbagi perasaan, berbagi rasa dengan kita. Bahkan kalau kita banyak teman, insya Allah juga banyak akan membantu kita. Karena teman atau sahabat itu adalah orang yang biasanya peduli kepada kita. Maka sekali lagi, toleransi itu adalah kekuatan kita dalam berbangsa dan bernegara. Nah, terakhir Gus, sebelum kita tutup episode kali ini, bagaimana Gus untuk menanamkan rasa toleransi dan sadar akan penting rasa toleransi tadi, khususnya di kalangan teman-teman muda kita, Gus? Ya, memang perjumpaan itu kata kunci. Maka karena sekarang kita hidup di era gawai ini, jarang sekali perjumpaan. Kita merasa kalau kita sudah bisa berkomunikasi lewat WhatsApp, lewat Telegram, lewat HP kita menganggap bahwa kita baik-baik saja. Padahal sangat rentan sekali, karena di situ ada salah tafsir, salah paham kalau kita berkomunikasi dengan gawai. Maka kita perlu berjumpa dengan sahabat-sahabat kita secara rutin, berbagi canda dan tawa, ya kan? Bercerita tentang apa capaian, apa masalah yang kita hadapi, berbagi kepada sesama, itu penting sekali. Nah, yang kedua, saya kira memang kita harus memperluas horizon persahabatan dan pertemanan kita. Jadi kita biasanya sudah punya teman gitu, tapi kita harus memperluas persahabatan kita. Semakin berwarna sahabat kita, itu semakin baik. Misalnya saya suku Madura, punya teman dari suku Bali, itu semakin baik. Karena disitulah terjadi pembelajaran. Saya orang Madura, punya teman orang Aceh, orang Papua, orang Sulawesi, orang Kalimantan, orang Jakarta. Perjumpaan horizon persahabatan yang semakin luas ini akan memberikan manfaat. Nah, yang terakhir saya kira puncak dari toleransi itu, dari kebersamaan itu adalah kerjasama. Jadi kalau bisa kita bekerja sama dengan orang lain. Nah, kerjasama ini yang akan melahirkan karya-karya besar dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kita bekerja sendiri. Kita harus bekerja sama, harus bergotong royong. Dan kalau kita sudah bisa bekerja sama, bergotong royong, maka kita akan menjemput keberhasilan. Kalau kita gagal, pasti karena kita temannya terbatas, apalagi wawasan juga terbatas. Kalau wawasan terbatas itu bisa dijembatani dengan teman yang luas. Jadi kalau kita tidak mampu, tidak pintar, mencari teman yang pintar. Kalau kita miskin, mencari teman yang kaya. Tapi tidak cukup sebagai teman, tapi kita harus bekerja sama. Tentu kita belajar dari orang yang berhasil, sahabat-sahabat kita yang berhasil. Itulah cara kita untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Dan kita harus yakin bahwa sekali lagi toleransi adalah api Islam, toleransi adalah kekuatan kita dalam berbangsa dan bernegara. Siap, baik. Terima kasih banyak Gus, terima kasih banyak rekan-rekan pemirsa dimanapun kalian berada. Semoga di momentum Ramadan ini kita terus menjaga api Islam yang ada pada kita, yang ada pada masyarakat kita. Kita tetap memupuk rasa toleransi tadi, supaya kita bisa menciptakan masyarakat yang damai dan juga saling gotong royong. Terima kasih yang sudah menonton episode kali ini. Semoga kita masih bisa berjumpa pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka.